pengajianku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba. Yang terhormat Ustadz Janatul Husna PhD selaku narasumber acara Jihadi pimpinan cabang Muhammadiyah Budian, yang kami hormati para unsur pimpinan di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan kita naik Budian, Pak Mene. Rada njerok ke sithik Pak Mene. yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah maupun jamaah jihadi virtual pada kesempatan pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 13 September 2020 kita semuanya masih diperkenankan berkumpul dan bertatap muka dalam ruang virtual ini dalam suasana sehat dan bahagia. Selanjutnya kami ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat bertemu, teriring doa, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak Ibu hadirin sekalian. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baiklah untuk mengawali rangkaian acara Jihadi pada kesempatan pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Jannatul Husna. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam. Dia konsentrasinya pada ilmu hadis dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada kesempatan pagi hari ini dengan mengambil tema bahaya hadis palsu. Tapi sebelumnya marilah kita buka bersama dengan berdoa seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar acara ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar dan tercatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Marilah kita buka bersama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan sambutan singkat oleh Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Budian yang terhormat Bapak Ustadz Wahdan Arifuddin Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan Allah dalam kondisi sehat walafiat dan kita bisa bergabung di tempat ataupun melalui jaringan virtual ini. Kemudian sholawat dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta Zoom meeting jihadi, untuk kesempatan kali ini izinkan saya mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Budian untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ustadz Jannatul Husna yang insya Allah akan membersamai kita semua nanti di ruang jihadi Zoom meeting ini.
untuk mengkaji tentang bahaya hadis palsu. Ya, jadi walaupun di masa pandemi ini kita tetap menuntut ilmu ya, karena kita diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu dari buyan sampai liang lahat. Dan kita di masa pandemi ini untuk terus berkreasi, untuk terus mengasah melalui berbagai ruang. Karena berbagai kegiatan saat ini memang masih dalam melalui jaringan atau melalui daring, sehingga kita tetap terus meningkatkan ilmu kita. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang bersedia bergabung bersama kami. Walaupun dulu ya sudah sering ya untuk tampil di Jihadi secara offline di Masjid Al-Huda, dan alhamdulillah kita bertemu kembali. Dan untuk program pimpinan cabang, jangan lupa untuk kita sukseskan bersama, mulai dari wakaf untuk pembelian tanah di Islamic Center. Insya Allah kita akan memprogramkan adanya Islamic Center, pusat dakwah di wilayah Sleman Barat, tepatnya di area Kecamatan Godean. Kemudian ada program mobil kemanusiaan yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, baik itu bidang kesehatan, pendidikan, kemudian sosial, kemudian ekonomi, bisa menunjang juga adanya mobil kemanusiaan itu. Dan alhamdulillah kita sudah terkumpul 112 juta ya, alhamdulillah. Jadi masih terbuka kesempatan kepada para peserta untuk bisa berpartisipasi, memberikan sebagian harta kita. Untuk itu, marilah untuk kesempatan ini segera kita simak untuk pembahasan dari Bapak Ustadz. Terima kasih sambutan dari kami, mohon maaf, dan tetap semangat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Wahdan Arifuddin, Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kudian, yang telah berkenan untuk memberikan sambutan singkatnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah virtual Jihadi dari keluarga besar Pimpinan Cabang Muhammadiyah maupun dari sahabat-sahabat yang berada di penjuru Nusantara yang tergabung dalam ruang Zoom meeting ini, yang tersebar dari Aceh, dari Nanggo Aceh Darussalam sampai dengan dari Papua, dari Miangas sampai ini komplit semuanya. Kajian pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Jannatul Husna. Perlu kami sampaikan CV singkat beliau sekolahnya sudah jelas dari Madrasah Aliyah, melanjutkan jenjang S1, lulus tahun 2006 dari IAIN Imam Bonjol, tafsir hadis, kemudian 2002-nya di University Malaya juga hadis, dan menyelesaikan jenjang strata 3-nya, program doktor, lulus tahun 2016 juga dari hadis dari University Brunei Darussalam. Beliau adalah salah satu pamong, salah satu dosen di Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Hadis. Tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi tentang kepakaran beliau. Maka pada kesempatan pagi hari ini sepenuhnya kepada Ustadz Jannatul Husna PhD yang akan mengupas bahaya hadis palsu sampai nanti kurang lebih pukul 7 dan diakhiri dengan doa, dan ada waktu nanti ada tanya jawab. Ustadz, kami persilahkan sepenuhnya. Monggo. Ya, baik. Baik, assalamualaikum wabarakatuh. Terdengar suara saya, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, bagus Ustadz. Bagus. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li tammil lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan cabang Muhammadiyah Godean, Bapak Ibu jemaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Huda, dan Bapak Ibu yang datang atau hadir melalui virtual ini dari berbagai daerah di tanah air. Saya alhamdulillah sudah beberapa kali mengisi kajian jihadi di Masjid Al-Huda. Nah, pada kesempatan ini karena memang kondisi kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk melakukan kajian melalui ruang virtual ini. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan berbagi, berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian sedikit ilmu dan pengalaman tentang bahaya hadis palsu terhadap masyarakat Muslim. Ya. Tadinya saya ingin membuat redaksinya agak bombastik sedikit, tetapi ya darurat hadis palsu begitu. Tetapi ya nggak usah terlalu bombastik lah, karena yang darurat hari ini pandemi COVID ya, yang merusak sendi-sendi kehidupan kita, ekonomi, sosial, politik, dan mungkin juga keamanan setelah ini. Tetapi kita tidak berharap, berdoa mudah-mudahan tentu wabah yang sedang melanda dunia hari ini bisa segera berlalu. Jadi bahaya hadis palsu terhadap masyarakat Muslim atau terhadap umat Islam begitu. Seperti yang kita ketahui, saya ingin masuk ke apa yang dimaksud dengan bahaya. Bahaya itu sesuatu yang mungkin bisa mendatangkan bencana atau kerugian. Bahaya. Jadi kata-kata bahaya itu sesuatu yang mungkin saja bisa mendatangkan kecelakaan, kesengsaraan, kerugian. Jadi ternyata hadis palsu itu juga bisa mendatangkan kerugian, kecelakaan, kesengsaraan bagi kehidupan kita sebagai Muslim. Sementara hadis palsu sendiri, kalau kita lihat makna kamus ya, dalam bahasa Indonesia, hadis artinya sabda, perbuatan atau ketetapan Nabi, sementara palsu itu artinya tidak sahih atau gadungan. Jadi itu ya makna atau maksud secara menurut bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, karena ini adalah bagian yang sangat penting dalam ilmu hadis, sementara kita di Persyarikatan Muhammadiyah sudah saya gunakan mentahbiskan ya, mendeklarasikan ya persyarikatan ini sebagai gerakan yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang dipakai itu adalah sunnah makbulah. Sudah barang tentu pembahasan tentang hadis itu menjadi sangat penting, termasuk di dalam hal ini kita mengurai persoalan hadis palsu. Saya kira pembahasan tentang hadis sahih, hadis hasan, bahkan hadis dhaif ya tidak terlalu banyak persoalan ya. Tetapi kalau hadis palsu itu dari dulu sampai hari ini, baik melalui media komunikasi pendakwah, melalui mimbar-mimbar Jumat atau kajian-kajian atau media-media cetak, elektronik dan media-media sosial hari ini, justru ya penyebaran hadis-hadis palsu atau hadis maudhu itu terus saja berlangsung. Dan modelnya, kontennya pun kadang-kadang unik gitu. Kadang-kadang unik ya, bagaimana mungkin Nabi menyampaikan sesuatu yang di zamannya tidak ada itu misalnya.
Nanti kita akan lihat beberapa contoh, ya, mudah-mudahan itu bisa membantu pemahaman kita bersama. Ya, secara kebahasaan, ya, palsu dalam bahasa Arab itu dalam tradisi ilmu hadis disebut sebagai hadis maudhu. Ya. Kata-kata maudhu itu secara kebahasaan artinya isqat, menumbangkan. Jadi ada orang Arab mengatakan wada'al jinayata anhu, itu artinya dia telah menumbangkan kejahatan atau tindakan kriminal itu, atau dia telah menggagalkan. Jadi kata maudhu berarti menjatuhkan atau menggagalkan. Dan kemudian kata maudhu juga bisa berarti al-ikhtilaf. Al-ikhtilaq. Dari kata khalqun. Kata khalqun itu membuat, menciptakan. Tetapi kalau ditambahkan alif dan ta menjadi sigatnya iftial, itunya bukan menciptakan tetapi membuat-buat, merekayasa, mengarang-arang. Sebetulnya tidak ada tetapi dibuat ada. Nah, contohnya misalnya wada'a fulan, ya, al-qissata. Jadi seseorang itu membuat atau mengarang cerita. Jadi itu yang dimaksud dengan hadis maudhu. Dan secara umum, karena banyak versinya, saya ambil saja definisi menurut ulama hadis itu. Apa yang dimaksud dengan hadis palsu atau hadis maudhu itu adalah manusiba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kadhiban mimma lam yaqulhu aw yaf'alhu aw yuqirru. Jadi segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi seolah-olah itu diucapkan, seolah-olah itu dilakukan, seolah-olah itu menjadi ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sendiri tidak tidak mengatakan, tidak melakukan atau tidak memutuskan perkara itu. Jadi pendek kata bahwa hadis maudhu itu adalah hadis rekayasa. Ya. Dia kenapa disebut hadis? Karena dia dinisbahkan kepada Nabi. Ketika dia tidak dinisbahkan kepada Nabi, bisa saja ucapan hikmah, ya, dan itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah ketika dia dikatakan sebagai ucapan Nabi, tindakan Nabi, keputusan Nabi, di situ letak persoalannya. Jadi rekayasa yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat sedikit ya, karena waktu kita tidak banyak, sejarah mulainya itu. Ternyata ulama kemudian menyimpulkan bahwa pemalsuan hadis itu muncul ya, setelah terjadinya fitnah. Fitnah yang melanda umat Islam kala itu dengan terbunuhnya ya secara zalim, ya, tidak bertanggung jawab Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ulama kemudian mengatakan bahwa embrionya muncul dari situ. Sehingga ketika Utsman terbunuh, terbentuklah sejumlah kelompok-kelompok dalam bidang akidah, keyakinan, dan kemudian nanti merambah kepada kelompok-kelompok politik, ya, siasah. Nah, jadi ini dibuktikan dengan ungkapan Muhammad bin Sirin. Barangkali kita semua pernah mendengar ungkapan ini bahwa dulu tidak pernah ditanya soal sanad. Kanu la yas'aluna al-isnad. Dulu zaman di mana Nabi hidup, generasi sahabat Abu Bakar dan Umar itu bukan berarti tidak ada sanad itu, tetapi para sahabat tidak terlalu memperdulikan ungkapan itu muncul dari siapa, ya. Tetapi ketika terjadi fitnah, ya, umat Islam kala itu, ya, para generasi sahabat itu akan bertanya, samulana rijalakum. Informasi ini benar, ungkapan Nabi, lalu dari siapa engkau terima ungkapan ini? Tolong jelaskan dari siapa engkau mendapatkan informasi ini. Jadi setiap ada berita yang
yang seolah-olah itu muncul datang dari Nabi, maka sahabat akan bertanya, ingin menverifikasi, ya, karena kala itu sangat mudah bagi bagi masyarakat untuk menjustifikasi kelompoknya, alirannya, mazhabnya, kemudian membuat-buat ungkapan misalnya, kemudian disampaikan bahwa itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah hari ini dengan pola yang baru, kita hari ini dunia airnya media sosial, semuanya terhidang di asal ada kuota data internet bisa kita akses dimanapun asal ada sinyal begitu, dan penyebaran hadis-hadis dhaif itu dengan model-model yang baru pun sudah bisa kita temui ya di media-media yang saya sebut itu tadi. Apa sih sesungguhnya penyebab dari terjadinya pemalsuan hadis itu? Penyebab di awal itu paling tidak ada 4, ya. Ada 4 itu. Pertama itu karena ingin mendapatkan legitimasi, ya, legitimasi. Jadi diciptakanlah ungkapan-ungkapan seolah-olah Nabi menjustifikasi kelompok yang dia anut begitu. Kemudian yang kedua muncul dari musuh Islam. Musuh Islam itu bisa memang para kufar, musyrikin, bisa jadi itu maksudnya dari kelompok-kelompok zindik atau munafik ya, yang ingin merubuhkan atau meruntuhkan Islam dari dalam. Nah, kemudian yang ketiga penyebabnya atau faktor kemunculannya itu adalah karena ada kelompok-kelompok tertentu yang menghambat terhadap dunia. Jadi para tukang cerita ya membuat ungkapan-ungkapan tertentu seolah-olah itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin juga dari kelompok ingin melariskan dagangannya, jualannya, lalu dibuat ungkapan tertentu dan disampaikan seolah-olah itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat itu yang sampai hari ini yang saya kira masih relevan dengan kondisi kita hari ini adalah untuk mendorong orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Jadi mendorong orang ingin baik agamanya lalu diciptakan ungkapan yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dulu ya ada beberapa yang masih relevan ya faktor-faktor ini yang melatar belakangi kemunculan hadis maudhu itu. Ya. Apa contohnya ketika ingin melegitimasi kelompoknya, misalnya dulu itu kelompok Hanafiyah, ya, kelompok Hanafiyah menciptakan ungkapan seolah-olah itu datang dari Nabi, misalnya yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah, huwa siraju ummati huwa siraju ummati. Akan muncul di kalangan umatku seorang laki-laki yang dikenal dengan Abu Hanifah, dia itu pelita umatku, dia itu pelita umatku. Jadi ungkapan itu kemudian di-create, ya, diciptakan, lalu dinisbahkan bahwa seolah-olah itu muncul dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga dalam konteks ini kelompok-kelompok Syiah misalnya, ada mengatakan begini contohnya, Aliyun khairul bashari. Ya, Ali itu adalah sebaik-baik makhluk. Man syakka fihi kafar. Siapa yang meragukan tentang itu, maka dia telah kufur. Ini kelompok-kelompok yang membela Ali ya, karramallahu wajhah. Nah, kemudian juga yang kedua contoh dari musuh-musuh Islam itu karena mereka gagal memerangi Islam dan umat Islam melalui argumentasi termasuk juga dengan kekuatan senjata dan segala macam, maka mereka kemudian merubah haluan untuk menyerang Islam itu dari dalam. Contohnya hadis sahih ya yang sudah sahih sekalipun kemudian disusupi dengan ungkapan kepalsuan itu sehingga menjadi maudhu. Misalnya, ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di.
Hadis itu, potongan 2 kalimat itu sahih. Saya ini adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Tetapi ada orang yang kemudian ya menyisipkan satu kalimat yang kemudian membuat hadis itu menjadi palsu. Illa ayyasha Allah, ya, kecuali kalau Allah menghendaki. Maka kemudian tidak heran ketika hadis ini mungkin disampaikan kepada masyarakat, kemudian membentuk persepsi sebahagian masyarakat kita, sehingga di tempat kita di tanah air ini seringkali muncul nabi-nabi palsu, ya. Sudah tertangkap, ya, Jibril ditangkap, Jibril saja ditangkap oleh polisi, kemudian macam-macam, ya. Boleh jadi ya karena mereka terpengaruh salah satunya dari faktor penyebaran hadis-hadis palsu itu. Jadi kata-kata illa ayyasha Allah itu adalah penipuan, ya, kebohongan yang kemudian dinisbahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menghamba terhadap dunia, ya, misalnya orang yang menjual belikan hukum, al-mutazallifuna ilal hukam. Kemudian al-qassas, orang yang suka bercerita, tukang cerita, tukang lawak, boleh jadi begitu. Al-muhibbuna bainatul bil hadis, al-muhibbuna bisyuhrah, orang yang mungkin suka ketenaran atau popularitas. Jadi kelompok-kelompok yang seperti itu ya berpotensi menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Nah, kemudian yang ini yang sering itu. Targhib wa tarhib, ya. Agar orang semangat melakukan sesuatu yang baik atau takut melakukan sesuatu yang mungkar, lalu didorong. Diciptakan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah itu datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini nanti kita coba lihat. Nah, ini tanda-tandanya, Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda hadis maudhu itu, bagaimana kita bisa mengidentifikasi hadis itu maudhu atau tidak? Pertama, al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu pengakuan. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian mukhalafatul haqa'iq, ya, bertentangan dengan fakta sejarah, fakta ilmiah atau fakta ajaran Islam itu sendiri. Kemudian ar-rikkah. Ar-rikkah itu artinya kerancuan, baik redaksinya maupun konten yang disampaikan itu. Tidak mungkin itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian laisa lahu masdar, dan ini yang paling bisa kita identifikasi bahwa hadis itu tidak bisa kita temui jadi patokan kita untuk menentukan hadis itu sahih, hadis itu palsu atau tidak. Contoh pengakuan. Jadi orang dulu itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ya ada juga sebahagian yang mereka kalau melakukan sesuatu itu jujur mereka. I'tiraf, mengaku dia. Berbeda dengan masyarakat kita, sebahagian masyarakat kita hari ini sudah melakukan, sudah menyampaikan jejak digitalnya di mana-mana, tetapi nggak mengaku juga. Nah, tapi orang-orang dulu, ini yang kita mungkin perlu belajar juga dari sebahagian hal-hal yang positif, ya, dari masyarakat dulu itu i'tirafur rawi. Jadi mereka mengakui. Contohnya Masir bin Abdi Rabbih. Ketika dia menyampaikan tentang keutamaan membaca surat-surat Al-Quran. Dia pernah ditanya, kenapa engkau membuat hadis tentang itu? Keutamaan membaca surat A atau surat B itu. Lalu dia mengakui sendiri, ra'aitun nasa insarafu anil Quran. Saya melihat orang sudah berpaling dari Quran, sudah jauh dari Quran, fawadatuha uraghibun nasa fiha. Karena orang sudah menjauh dari Quran, maka saya buatlah ungkapan-ungkapan itu agar mereka bersemangat lagi untuk membaca Al-Quran. Jadi diakui sendiri bahwa hadis itu palsu.
Ya. Kemudian mukhalifatul haqaiq, bertentangan dengan hakikat ajaran agama, mungkin bertentangan dengan ayat Quran, mungkin bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Mungkin juga bertentangan dengan fakta ilmiah dan mungkin juga bertentangan dengan fakta sejarah. Misalnya umur dunia, ada hadis yang mengatakan tentang umur dunia itu 7.000 tahun ya setelah ini. Kan ada itu sering kita dengar umur tentang hadis umur dunia 7.000 tahun. Atau juga misalnya ungkapan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari tertentu, pada tahun tertentu. Misalnya tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini bertentangan dengan fakta sejarah dan bertentangan juga dengan dalil yang lebih kuat. Karena dalam Al-Qur'an sendiri pun ya, wa yas'alunaka 'anis sa'ah, ketika kita bertanya tentang kapan akan terjadi hari kiamat itu, semuanya dalam ilmu Allah. Jadi jawabannya begitu. Nah, kemudian berikutnya indikasi atau tanda-tanda hadis maudhu itu adalah ar-rikatu fi makna. Jadi lafaznya itu rancu, maknanya pun kadang-kadang tidak menggambarkan ungkapan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa difahami oleh mereka-mereka yang pengetahuan bahasanya itu memadai atau zuk bahasanya itu memadai, bahwa tidak mungkin ungkapan yang rancu atau pesan yang rancu itu datang dari seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang saya sebut tadi, bahwa untuk mengidentifikasi tanda-tanda hadis palsu itu, bahwa dia tidak bisa kita temui dalam kitab hadis manapun. Ya kan dalam kitab induk atau kitab primer dia tidak ditemui hadis itu, kitab sekunder juga tidak, ya. Nah, itu sudah bisa dipastikan bahwa ungkapan itu tidak mungkin datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahayanya apa? Kita masuk ke bahayanya. Kita semua barangkali sudah sering mendengar ungkapan ini, bahwa balighu anni walau ayah. Nah, ada perintah begitu. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu pesan kebaikan, satu hadis. Tetapi harus dilihat, kalau pesan itu palsu atau mabuk, maka mendustakan atas nama Nabi itu termasuk perkara dosa. Bahkan ada yang mengatakan dosa besar, bahkan Al-Juwaini itu mengatakan orangnya bisa terjatuh kepada ini, kekufuran. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi bahwa inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Kebohongan terhadapku tidak sama seperti kebohongan terhadap yang lain. Siapa yang membohongiku, ya, man kadzaba alayya, ya, membuat kebohongan atas namaku muta'ammidan, secara sengaja, maka bersiap-siaplah mereka menempati dari api neraka, ya. Nah, jadi ini yang pertama, ya, bahayanya. Jadi berimplikasi terhadap masa depan kita, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Sebagai muslim tentu kita harus berpikir tentang ini, bahwa apa yang kita sampaikan, ya, kalau kita tahu lalu kita sampaikan, tidak kita jelaskan tentang kepalsuannya, ini akan membuat kita sengsara di akhirat, seperti ancaman Rasul ini. Nah, kemudian berikutnya, bahayanya itu bisa kita sebarkan hadis-hadis palsu, kita sampaikan itu tanpa menjelaskan kepalsuannya, itu dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat. Seringkali saya dalam beberapa kesempatan mendengar tiap ada event masuk bulan-bulan tertentu maka muncul hadis-hadis tertentu, termasuk juga broadcast, ya, yang kadangkala masuk ke handphone kita. Seringkali muncul hadis-hadis palsu. Misalnya, siapa yang memberitahukan berita satu safar,
Siapa yang memberitakan 1 Rajab? Siapa yang memberitakan Sya'ban? Siapa yang memberitakan Zulhijjah? Siapa yang memberitakan hari Arafah kepada yang lain? Maka haram baginya api neraka. Nah, bahkan dikatakan tolong di-share, tolong disebarkan ke 10 teman Anda, ya, agar mendapatkan pahala dan seterusnya. Nah, lalu di dalam dalam kurungnya itu dikatakan bahwa itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam beberapa kesempatan yang lain juga, ini sepertinya mudah-mudahan ada lebih kurang 10 menit atau 15 menit lagi. Dalam beberapa kesempatan saya juga pernah mendengar misalnya ungkapan untuk memotivasi orang mengikuti atau merayakan Maulidan. Saya tidak dalam rangka untuk mengatakan bahwa Maulid itu haram ataupun tidak boleh, ya. Tetapi ketika dikatakan, ya, ada ungkapan dari Nabi dinisbahkan kepada Nabi, nah itu yang kemudian menimbulkan persoalan. Apa ungkapan yang sering atau mungkin juga Bapak Ibu mendengar yang dikatakan itu sebagai hadis, misalnya man anfaqa dirhaman, ya, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang berinfak 1 dirham untuk pembacaan maulidku, maka dia menjadi teman di surga. Ada lagi misalnya man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa dhahaban min jabal. Siapa yang berinfak 1 dirham saja untuk memeriahkan maulidku, maka seolah-olah dia telah berinfak 1 gunung dari emas. Sekali lagi, penisbahannya itu kemudian itu sudah menjadi satu persoalan, sehingga memberikan pengaruh terhadap persepsi, ya, dan tindakan masyarakat, karena kita menyampaikannya itu seolah-olah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk misalnya mendorong orang agar memiliki nasionalisme, patriotisme, ya, terhadap bangsa ini, kayak mengatakan bahwa isinya salah atau keliru, tetapi yang menjadi persoalan itu adalah ketika kita menisbahkannya itu kepada Nabi. Sering kali misalnya momentum Agustusan muncul hadis hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebahagian dari iman. Ya. Jadi sekali lagi penisbahannya itu kemudian menjadi masalah dan kemudian memberikan persepsi terhadap tindakan masyarakat. Jadi apa upaya kita? Sekiranya kita disampaikan ada hadis misalnya, ada broadcast di media-media sosial kita, mungkin WA, melalui WA atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya, yang tidak jelas, ya, yang memenuhi indikasi-indikasi yang di atas tadi, ya, tidak mungkin itu datang dari Nabi, bertentangan dengan fakta sejarah, tidak di dalam kitab-kitab hadis. Dan satu lagi saya lupa tadi, ada juga indikasi untuk mengidentifikasi hadis palsu itu adalah walaupun tidak semua, ya, patokan ini atau kaidah ini, yaitu pesan tentang satu amalan, satu perbuatan yang remeh tetapi pahalanya luar biasa besar, ya, atau sebaliknya, pekerjaan yang besar tetapi ganjarannya terlalu remeh. Ya, hal-hal yang seperti itu pun bisa kita curigai sebagai sesuatu yang palsu, ya, walaupun tidak semua, ya. Kemudian walaupun seringkali saya tidak membuat hadis ini, walaupun kita tidak membuat hadis palsu itu, tetapi kita terlarang untuk menyebarkannya. Saya berharap kita, masyarakat Persyarikatan Muhammadiyah, biasanya warga kita itu jauh lebih smart, ya, dalam konteks ini. Tetapi tentu tidak cukup saja kita smart, kita harus terus meningkatkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita. Ya, bahwa salah satunya, ya, kita mengajarkan, kita terus menyebarkan pentingnya kita berhati-hati, mawas
terhadap penyebaran hadis palsu itu. Kita di perguruan tinggi, khususnya di ilmu hadis, ya, itu yang masih kurang. Khususnya di Jogja secara umum saya lihat kajian-kajian tentang penyebaran hadis-hadis palsu di mimbar-mimbar Jumat, di kajian-kajian yang disampaikan oleh mubaligh penceramah itu masih sangat kurang. Dulu saya di YIN Imam Bonjol Padang, salah satu yang ditekankan itu adalah kita mengidentifikasi penyebaran hadis-hadis palsu di masyarakat itu. Mudah-mudahan kami karena saya sudah mendorong anak-anak ilmu hadis ya di UAD itu agar mereka juga terjun ke masyarakat mencermati penyebaran hadis-hadis palsu itu, dan tentu kita perlu menyampaikannya kepada masyarakat ya. Apa contohnya? Lah dampak yang lain ketika kita direcoki oleh hadis-hadis palsu, maka salah satu dampaknya atau akibatnya adalah kita lupa. Terkadang kita lupa untuk mengamalkan ya hadis yang sahih, ya justru kita sibuk dengan hadis yang dhaif. Ya, soal janggut misalnya, maaf, itu kan ada hadisnya, ya khaliful musyrikin itu, ya pelihara janggut, kemudian cukur kumis. Tetapi karena ada qarinah, indikasi di situ, kalau kita di persyarikatan yang saya baca dalam putusannya itu kan memelihara janggut itu ya hukumnya sunnah, memotongnya hukumnya boleh, tetapi memangkas habis itu hukumnya makruh. Hadisnya sahih itu, tetapi tentu berdasarkan pemahaman hadis ya. Tetapi seringkali maksud saya begini, seringkali kita ya di beberapa tempat itu disibukkan oleh persoalan yang remeh. Kita disibukkan oleh hadis palsu. Soal beberapa waktu yang lalu ada orang yang menyampaikan bahwa orang yang panjang janggutnya itu menunjukkan alamatul jahli, tulul lihyah. Ya. Orang yang panjang janggutnya menunjukkan kedunguannya. Nah, padahal itu adalah hadisnya maudhu. Ya. Dan itu menjadi polemik juga ya bagi kelompok-kelompok yang berjanggut ya ketika disampaikan hadis palsu itu oleh salah satu tokoh ya, katanya tokoh kita itu, tokoh di Indonesia. Nah, kemudian juga ini mudah-mudahan masih cukup waktunya. Kemudian juga dampak yang mungkin bisa atau bahaya yang mungkin timbul dari penyebaran atau pengamalan hadis maudhu itu adalah bisa saja kita terjerembab kepada hal-hal yang kemusyrikan ya, yang bisa mengeluarkan kita dari agama gitu, membuat kita murtad dan lain sebagainya. Apa contohnya? Mungkin tidak terlalu populer ini, tetapi dalam prakteknya itu sering kita lihat ketika musim batu aki itu muncul, ya batu aki, batu yang biasa dipasang di tangan itu, walaupun sebahagian mungkin tidak mengamalkan hadis ini, tetapi ada ungkapan itu, law ya'taqada ahadukum bi hajrin la nafa'ah. Jadi kalau ada seorang di antara kamu meyakini sebuah batu, maka sungguh batu itu akan memberikan manfaat kepadamu, ya. Dan termasuk yang tadi itu, ya, kalau disebarkan juga seperti yang saya sebut mempengaruhi persepsi dan tindakan, dan bisa juga intisyarul bid'ah bainal muslimin, ya. Makin tersebar luaslah ya, hal-hal yang bid'ah di kalangan umat Islam sendiri. Seperti misalnya tentang man anfaqa dirhaman fi qiraati maulidir rasul, ya, siapa yang berinfak 1 dirham untuk membaca maulidku, ya. Itu bila ya, penyebaran hadis dhaif itu juga berdampak buruk ya, masuknya unsur-unsur
tentu ke dalam persoalan iman yang seperti yang saya sebut tadi, hubbul watan minal iman. Ya, seolah-olah nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air itu bagian dari rukun iman begitu, bagian dari keimanan. Lalu bagaimana posisi kita? Ringkas saja, bahwa kita sebagai muslim ya, menghadapi hadis maudhu itu jelas kita tidak boleh mengamalkan hadis maudhu, kita tidak boleh membenarkannya, dan kita tidak boleh mengajarkannya kepada orang lain kecuali dalam rangka untuk memberikan peringatan bahwa hadis ini maudhu, aku disampaikan. Ya, kemudian juga bagaimana posisi kita? Yang penting juga barangkali sebagai masyarakat yang tidak mungkin semuanya mendalami ilmu hadis, ya, karena keterbatasan, maka penting kita untuk berdiskusi, bertanya, mungkin meluangkan waktu, ya, menverifikasi kepada ulama-ulama kita yang mungkin kita anggap sebagai orang yang memiliki kapasitas dalam bidang itu, tentang kebenaran atau kelemahan atau kepalsuan hadis itu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk sumber-sumbernya, kalau sumber online juga sudah banyak yang disusun oleh ahli-ahli IT, termasuk juga sarjana-sarjana muslim, bahwa hadis palsu itu bisa kita temui dalam aplikasi-aplikasi atau di internet, dan termasuk juga kalau kita mau membaca buku-buku itu juga sudah banyak yang disusun ya oleh ulama-ulama kita terkait hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu itu. Saya kira begitu, di 6.50 di jam saya cukupkan dulu. Kalau ada yang perlu kita diskusikan. Kalau tidak, ya alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Janatul Husna yang telah menyampaikan paparannya. Masih ada waktu 10 menit ke depan. Kami persilakan kepada audiens, seluruh peserta jihadi yang tergabung dalam ruang Zoom meeting ini. Ini saya cek via chat pertanyaannya, Bapak Ibu bisa. Nah, belum ada nih yang mau bertanya via chat. Kami persilahkan mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa raise hand, ataupun silahkan langsung saja Bapak Ibu untuk diaktifkan mic-nya secara mandiri. Nanti langsung bisa untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Janatul Husna PhD. Kami persilahkan. Ayo silakan Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam ruang Zoom meeting ini. Sepertinya ini mic-nya menyala. Pak Elias Jufri mungkin mau bertanya. Sahabat kami ini Pak Elias Jufri. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz atas penjelasannya. Sedikit ingin bertanya tentang terkait dengan hadis palsu yang banyak bertebaran ya. Ini Ustadz terkait dengan hadis yang menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu bagaimana sebenarnya Ustadz kedudukannya? Apakah memang benar-benar palsu atau itu hanya perkataan, hanya berupa perkataan Ustadz? Karena kalau dilihat dari kandungannya itu sepertinya agak bagus gitu jika diamalkan. Mohon tanggapannya Ustadz. Iya. Baik. Baik. Langsung Pak. Ya. Baik. Jadi terima kasih Mas Jufri yang sudah bertanya, meramaikan diskusi kita pagi ini. Jadi begini, memang hampir terlupa saya sampaikan tadi bahwa memang tidak semua konten yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu otomatis keliru. Ya. Jadi
boleh jadi ungkapan itu besar manfaatnya, benar adanya. Kalau kita kita kaitkan dengan dalil-dalil yang lain, ya, termasuk ungkapan misalnya kebersihan sebahagian dari iman itu, ya. Ungkapan yang sering kita dengar itu kan an-nazafatu minal iman, ya, an-nazafatu minal iman. Ya, langkah paling mudah adalah kita identifikasi dalam kitab-kitab hadis. Ungkapan itu memang tidak kita jumpai dalam kitab hadis manapun. Ungkapan an-nazafatu minal iman. Walaupun sekali lagi maknanya benar, ya. Setelah kita telusuri, ternyata ungkapan yang ada dalam hadis Nabi itu, misalnya dalam hadis dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, ungkapan yang ada itu adalah at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Ya. Sementara an-nazafatu minal iman tidak kita temui di dalam redaksi kitab-kitab hadis. Yang ada itu adalah at-tahur syatrul iman. Mungkin akan lebih baik justru ketika kita sampaikan kepada masyarakat, kita ajarkan kepada anak-anak kita, hadis yang sahih itulah yang akan kita sampaikan. Jangan kita propagandakan hadis-hadis yang palsu, sementara hadis-hadis yang sahih ada yang bisa kita sampaikan. Saya kira begitu, dan termasuk juga ada satu contoh lagi, misalnya ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya. Ungkapannya yang benar, yang ada kita temui dalam hadis, karena itu kaitannya dengan seorang sahabat yang minta izin perang kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, hal indaka ummun? Apakah engkau masih punya ibu? Lalu dijawab oleh sahabat itu, na'am, fa'alzimha. Maka berbaktilah kepada keduanya. Fa inna al-jannata tahta rijlaiha. Jadi mungkin pesan hadis yang betul-betul muncul dari mulut Nabi sendiri itu adalah al-jannatu tahta rijlaiha. Ibu. Kakinya, walaupun ungkapan yang tadi juga maksudnya, tetapi ya tidak kita jumpai dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Ya, ada lagi ungkapan yang baik itu, misalnya tadi karena Mas Jufri bilang ungkapannya kan baik itu, menghadapi kehidupan baik dunia maupun akhirat kita kan butuh ilmu. Ada ungkapan yang populer yang seringkali juga dinisbahkan kepada Nabi. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Setelah kita telusuri, ya, kita kaji itu, ternyata tidak sampai ya kepada Nabi itu. Ya, ternyata itu ada yang mengatakan itu ungkapan iman. Kita lihat tafsir Al-Qurtubi misalnya tentang penjelasan man arad. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, walaupun kontennya mungkin saja benar, tetapi penisbahannya itu kemudian yang perlu kita koreksi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustadz atas penjelasannya. Afwan. Iya. Kami persilahkan Bapak Ibu, masih ada beberapa waktu, 5 menit ke depan, Bapak Ibu yang tergabung di dalam ruang virtual ini. Ya, ini ada sepertinya di kolom chat Bapak. Oh ya, oke. Hadis-hadis yang populer tapi palsu apa saja Ustadz? Hadis cinta tanah air itu bagian dari iman itu gimana Ustadz? Nah, monggo Ustadz Janatul Husna, ada 2 pertanyaan. Iya. Sebagai penutup nantinya. Iya. Jadi begini,
hadis-hadis yang populer tapi palsu apa saja? Ini pertanyaannya bisa 1, 2, 3 ini ya. Ya, sudah beberapa tadi sudah kita sebutkan misalnya ya. Termasuk apa tadi yang sering diklaim sebagai hadis, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Ternyata itu bukan ungkapan Nabi langsung, tetapi ungkapan Imam Syafi'i. Ya, keterangannya bisa kita baca dari Nah, kemudian yang berikutnya termasuk yang tadi kita sebut misalnya an-nazafatu minal iman ya. Ungkapannya yang benar yang ada dalam redaksi hadis Nabi itu adalah at-tuhur syatrul iman ya. Nah, kemudian ungkapan misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang ada dalam redaksi hadisnya itu adalah al-jannatu tahta rijlaiha. Ya. Nah, kemudian ada juga yang sering kita dengar i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu, bekerjalah untuk dunia seolah-olah hidup selamanya, kemudian beramal untuk akhirat seolah-olah mati besok. Itu juga sepanjang yang kita ketahui ya, kita telusuri itu tidak ditemukan manapun. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah ungkapan Ali bin Abi Thalib, tetapi dengan redaksi ihris lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, jadi itu beberapa ya yang mungkin bisa kita sebutkan. Untuk seterusnya mungkin bisa kita temui dalam penjelasan buku-buku hadis palsu yang populer itu ya. Dalam bahasa Indonesia juga sudah ada. Baik. Kemudian ada wahdan, hadis cinta tanah air, bagian dari iman. Jika maknanya baik tapi ternyata palsu, tidak perlu kita amalkan. Jihnun. Jadi begini, sekali lagi ada pesan-pesan yang baik, kata-kata hikmah yang berfaedah untuk dunia dan akhirat kita. Seperti yang kita sebut tadi itu. Ungkapan Imam Syafi'i, berilmu menghadapi dunia, berilmu menghadapi akhirat. Itu kan maknanya benar. Maknanya baik. Ya, boleh kita amalkan. Tetapi yang keliru, yang perlu kita ubah itu adalah cara kita menisbahkannya. Ya, cara kita menisbahkannya. Sebab Nabi katakan man kadzaba alayya muta'ammidan. Kalau kita tahu sengaja kita memalsukan sesuatu atas nama Nabi, maka akibatnya itu sangat dahsyat sekali. Ya, kalau tidak tahu ya rufi al-qalam lah ya. Diangkat hukum bagi orang yang tidak tahu. Tetapi kalau kita sudah tahu, kita cari tahu, kita belajar, nah ke depan kita perlu menyampaikan ya sesuatu itu kepada orang lain, kepada anak murid kita, kepada masyarakat ya. Mungkin hadisnya palsu, kita jelaskan tentang kepalsuannya itu. Jadi begitu. Ya, bukan tidak boleh diamalkan, boleh saja diamalkan. Ya, tetapi tentu akan lebih baik kalau ada hadis yang sahih, ya itu yang kita kutip. Oke. Saya kira begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustadz Janatul Husna PhD. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dari target waktu pukul 7. Berkenan sebagai penutup mohon untuk memimpin doa sekalian untuk Ustadz Janatul Husna PhD. Kami persilakan Ustadz Janatul Husna. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengakhiri pertemuan virtual kita pagi ini. Marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Dan karena kondisi kita masih pandemi COVID hari ini, kita mohon juga kepada Allah agar segera berlalu wabah ini dari tempat kita, dari negeri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa an walidina. Wa an jami'il muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam minhu aqwalana. Allahumma dfa' 'anna al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassatan wa min buldanil muslimina ammatan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya tawwabur rahim. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jamaah jihadi pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Godian. Kita sampai di penghujung acara. Tentunya ucapan terima kasih kepada Ustadz Janatul Husna PhD dan juga Ustadz Slamet Riyadi yang telah memfasilitasi selama ini untuk ruang virtualnya dengan Zoom meeting ini, dan tentunya seluruh audien yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Ini dari Muhammadiyah Godian yang berada di luar daerah juga bergabung. Sahabat-sahabat kami dari kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dari UII, dari UNJ, dari Jakarta, Bogor, dan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk mencari ilmu bersama pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita nantikan di pertemuan berikutnya tiap Ahad pagi di pekan-pekan berikutnya dengan kajian-kajian yang akan selalu disampaikan oleh sahabat-sahabat dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Godian. Kembali terima kasih Ustadz Janatul Husna PhD. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan dalam ruang yang berbeda. Marilah rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri bersama dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Godian banyak kurangnya. Demikian juga secara pribadi dalam banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, sukses selalu menyertai Bapak Ibu hadirin sekalian. Nasrul minallah, wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita babat. Oh iya. Poetry. Iya. Maaf. Iya. Pas data. Ya. Nanti bisa silaturahim si duluhur, Pak. Ya, insya Allah.